Cinta adalah sebuah kata kerja. Karenanya ia adalah sebuah proses aktif, bukan proses pasif. Sebuah proses yang dijalani oleh setiap orang. Sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Oleh karenanya cinta selalu menarik untuk dibicarakan. Karena cinta adalah sesuatu yang membuat manusia menjadi manusia. Dan karena itulah kita melihat dalam cinta, sengsara berubah menjadi sebuah hal yang bersifat bahagia. Derita menjadi sesuatu yang kemudian akan dibanggakan di hari ke depan. Cinta membuat Khadijah mendampingi Muhammad Rasulullah dalam suka ataupun dalam duka. Ketika orang-orang tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad, maka Khadijah memberikan cinta terbaiknya pada Muhammad. Tatkala seluruh orang menjauhi Rasulullah karena Rasulullah dianggap sebagai orang gila, maka Khadijah menemani beliau. Maka pantas saja tatkala suatu hari Aisyah merasa cemburu, karena wajar seorang istri yang sedemikian anggun, sedemikian cantik, sedemikian jelita, muda, bisa diajak untuk bercandaria. Kemudian beliau selalu mendengarkan Rasulullah menyebut-nyebut nama Khadijah. Kemudian Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, apa ada yang kurang daripada diriku? Aku muda, aku jelita, dan aku siap menemanimu kapan saja. Mengapa engkau terus membicarakan tentang Khadijah?" Maka Rasulullah dengan kelembutan, walaupun beliau merasa sesuatu ada yang tidak beres, maka beliau berkata pada Aisyah, "Wahai Aisyah, jangan engkau berkata seperti itu. Sesungguhnya Khadijah adalah orang yang beriman kepadaku di saat orang lain tidak beriman. Sesungguhnya Khadijah menemaniku di saat orang-orang yang lain menjauhiku. Bahkan darinya lah aku mendapatkan putra-putraku, mendapatkan anak-anakku, dan dari dialah aku mendapatkan sebuah pendampingan yang terbaik." Rasulullah menghargai Khadijah karena sebuah cinta yang diberikan tanpa syarat pada Rasulullah. Dia lebih tinggi kedudukannya, lebih kaya daripada Rasulullah, namun dia menerima Rasulullah apa adanya. Sebagaimana seseorang memberikan segala-galanya karena dia menyayangi seseorang tadi, maka Khadijah adalah cinta terbaik Rasulullah. Tidak dapat digantikan oleh kemudaan, tiada dapat digantikan oleh kejelitaan, tiada dapat digantikan oleh canda dan tawa. Khadijah adalah orang yang memberikan Rasulullah sebuah cinta sejati yang akan diingat sampai akhir masa. Karena sebuah cinta bukan hal yang didapatkan ketika luang dan ketika lapang, tapi cinta justru diuji ketika sempit dan sulit. Cinta tanpa syarat. Apakah kita memilikinya? Hanya Allah dan kita yang tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta adalah sesuatu hal yang dari dulu sampai sekarang tak habis dibicarakan. Tidak cukup zaman untuk membicarakan tentang cinta, bahkan untuk mendefinisikan tentang apa cinta itu kemudian membicarakan. Tapi lantas dunia zaman sekarang mereka terpengaruh oleh romantisme dan berharap romantisme lantas seperti sinema-sinema yang ditonton ataupun impor-impor film yang kita lihat dari luar. Kemudian cinta mulai diartikan sempit, hanya seperti ketampanan wajah, ataupun kemudian uang yang berlimpah, ataupun sekedar mobil mewah. Lantas orang mendadak bisa berbicara tentang cinta. Lantas orang mendadak semua boleh berbicara tentang cinta. Romantisme kembali lagi diartikan hanya sekedar dua insan yang kemudian berjumpa, kemudian mereka melakukan rangsangan-rangsangan secara fisik, kemudian mereka berakhir dengan penyesalan. Cinta mulai ditukar dengan mawar ataupun ditukar dengan hanya sebatang coklat yang luluh ketika beriring dengan waktu. Maka kita pun mulai bertanya, seperti apa rumah tangga yang benar-benar ada cinta di dalamnya? Orang banyak jauh mencari ke timur dan mencari ke barat untuk mencari arti tentang apa namanya cinta. Mencari di sinetron, mencari di film-film yang kemudian hanya mengumbar tangis dan air mata dan mengartikan mereka paham tentang cinta. Tapi mereka lupa, Rasulullah adalah orang yang paling romantis seumur hidup. Kita kenal Rasulullah adalah seorang pendakwah yang luar biasa. Tapi beliau selalu mengajak lari istri-istrinya, tanding lari ceritanya. Pernah satu waktu ketika Rasulullah beristrikan Aisyah, ketika itu Aisyah masih orang yang masih kurus, masih langsing. Rasul mengajaknya tanding lari dan tentu saja Aisyah yang menang.
Suatu waktu tatkala Bunda Aisyah sudah kemudian agak berumur dan kemudian mendapatkan tubuhnya lebih berat daripada biasanya, maka Rasul mengajak dia tanding lari kembali. Dan tentu saja Aisyah kalah, dan Rasul minta agar Aisyah menggendong Rasulullah di pundaknya. Sebuah candaan ala Rasulullah yang luar biasa. Rasul biasa mandi bersama istrinya. Tapi tentu saja Rasul, bahkan rumah tangga Rasul mencontohkan kepada kita, tiada rumah tangga yang tanpa masalah, yang harus dihadapi dengan ilmu tentunya. Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita satu hadis. Tatkala satu hari Sofiyah binti Huyai mengirimkan Rasulullah semangkuk penuh roti dan kuah. Tatkala Rasul kemudian mendapatkan orang yang mengantarkan mangkuk berisi dengan roti dan kuah tadi, beliau sedang berada di rumah Aisyah bersama dengan tetamunya yang sedang berada di ruang tamu dan sedang membahas tentang Islam. Tatkala kemudian sang pembawa makanan lewat di depan Rasulullah dengan makanan yang sangat luar biasa enak, ketika itulah muncul Aisyah menepuk pundak tangan yang membawa makanan sehingga tumpah berantakan, mangkuk itu hancur berantakan pula. Maka Rasul yang berada di depan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, bisa kita bayangkan bagaimana suami kita ketika berada dalam kondisi seperti itu. Kecemburuan Aisyah berada di satu sisi, sementara kecintaan Sofiyah dalam bentuk makanan di sisi yang lain. Tatkala berkecamuk rasa di dalam Rasulullah, dan para sahabat menegang menanti reaksi Rasulullah. Ternyata Rasul cuma mengatakan, makanlah. Rasul mengambil kemudian makanan itu, menaruh ke dalam posisinya yang semula, dan mengatakan pada sahabat, makanlah, sesungguhnya ibu kalian sedang cemburu. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita romantisme yang tidak pernah diajarkan oleh orang lain, yang bertahan hingga akhir masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta itu memikirkan yang dicintai, bukan hanya kemarin dan kini, tapi nanti. Mari kita berbicara tentang masa depan, agar hari esok yang dijelang bukan suatu kesengsaraan. Ada hal yang jelas harus dipersiapkan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus dihindarkan. Bila engkau lelaki, engkau harus tahu arah saat melangkah. Bila engkau perempuan, seharusnya tahu bagaimana bertingkah. Kita bicara masa depan karena ia tidak semudah yang diperkirakan pemuda-pemuda yang lalai, juga tidak sesulit yang diceritakan perempuan-perempuan yang bercerai. Setiap muslimah tentu saja menginginkan lelaki yang bertanggung jawab, yang menghargai kelebihan kebaikannya, dan yang memaafkan kealpaan kekurangannya. Muslimah mana yang tidak ingin lelaki berbudi pekerti, baik hati, tinggi iman, dan lurus amal. Muslimah selalu menanti lelaki akhlak padan rasa, yang memiliki kelembutan dengan anaknya, dengan istrinya dia mesra. Muslimah mana yang tidak mendambakan lelaki yang bisa mengawalnya jauh dari neraka dan membimbingnya menuju surga Allah. Lelaki mana yang tidak suka dengan wanita yang cerdik cendekia lagi berparas menawan, yang lisannya seanggun geraknya. Lelaki yang baik pasti menyukai wanita lemah lembut lagi santun, pintar membahagiakan suami dengan masakan dan perhatian, tidak tamak harta dan selalu menjaga kehormatan. Lelaki mana yang tidak memimpikan wanita yang mendukungnya dalam kebaikan dan mengeluarkan kebaikannya, dirindukan bila ditinggal dan menyenangkan bila berjumpa. Sialnya, kita hidup di zaman kapitalisme yang mengajarkan lelaki dan wanita masa kini untuk memperhatikan fisik bukan isi, perhatikan badan bukan iman. Kapitalisme sukses menjadikan kebahagiaan materialistis sebagai tujuan tertinggi, hingga buat sebagai tujuan yang tertinggi. Maka hedonisme, anak kandung kapitalisme, sukses menjadikan lelaki hanya peduli nikmat sampai batas kulit. Wajar bila kita melihat di mana-mana lelaki jadi miskin tanggung jawab dan fakir komitmen. Bila lelaki yang tidak lulus ujian tanggung jawab dan komitmen, merekalah yang akhirnya masuk dalam jurusan pacaran. Cinta disempitkan dalam arti pacaran, terbatas pada rayuan palsu dan gandengan tangan. Padahal pendamping yang saleh tiada pernah didapatkan dari proses pacaran, karena kesalehan dan kebatilan jelas bertentangan. Hak dan batil tidak akan pernah bertemu, bagaikan fata morgana yang janjikan kemuliaan semu. Bagaimana bisa lelaki yang sudah memahami pacaran itu perbuatan yang dilarang oleh Allah, memaksa dengan berbagai alasan agar engkau berbagi dosa dengan dia?
melawan Allah. Lalu yang seperti ini bisa jadi panduan setelah menikah. Sebelum halal saja dia sudah berani katakan sayang kepadamu. Jangan heran bila setelah dia menikah dia berani katakan itu pada wanita-wanita yang lain. Toh sama-sama bermaksiat pada Allah. Jika sebelum akad saja ia sudah berani melabuhkan tangannya pada tubuhmu, jangan heran bila setelah menikah ia mampu lakukan itu pada wanita-wanita yang lain. Toh sama-sama dosa pada Allah. Yang tiada takut dosa saat sebelum menikah, tentunya jangan harap ia takut dosa setelah menikah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada satu hal yang sangat penting, komunikasi, pemahaman di antara dua pasangan suami dan istri. Dan ini sangat mudah sekali dilakukan apabila semuanya dilakukan karena Allah. Catat dua kata ajaib, karena Allah. Maka dengan karena Allah semua akan jadi lebih mudah. Karena kenapa? Karena Allah semua diringankan oleh Allah, beban semua diambil oleh Allah. Ketika dua cinta itu kemudian berpadu dan Allah yang menjadi penjamin, bukan wajah, bukan harta, maka insya Allah sampai Allah kemudian ada, maka cinta itu akan tetap ada. Lakukan karena Allah. Maka cintai dia karena Allah, maka kita bisa menemukan cinta itu di dalam ruku, di dalam sujud, dalam tilawah Quran, dalam setiap ketaatan dia pada Allah. Maka disitulah kita mencintainya dan mudah-mudahan Allah menjadikan cinta itu menjadi alasan untuk berbagi di surga. Terima kasih.